Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu fas'alullaha ay yujaddidal imana fi qulubikum. Para ustadz dan ustadzah serta anak-anak sekalian yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semuanya masih mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan dan kesehatan. Dua nikmat yang terakhir, yakni iman dan nikmat sehat dan nikmat kesempatan, ini dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yang sering dilupakan oleh manusia di antara kita semuanya. Sehat itu nikmat yang Allah berikan, kesempatan itu Allah yang berikan kepada kita, karena tidak semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan. Kemarin kita baru kehilangan sosok ulama yang luar biasa, yaitu Syekh Ali Jabir. Itu artinya Allah sudah menutup kesempatannya, Allah sudah mencukupkan kesempatannya untuk di dunia. Nah, oleh karena itu merupakan nasihat bagi kita semuanya, nasihat yang tidak bisa bicara, yakni kematian. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati, termasuk kita, dan kematian tidak mengenal usia. Tidak ada tiga rahasia kematian. Yang pertama adalah kapan, yang kedua adalah di mana, dan sebabnya apa. Kita tidak pernah tahu. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang masih bayi, tapi kesempatan itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oleh karena itu, hal yang paling penting bagi kita adalah mencari bekal terbaik, yakni dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini para ingin sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan perumpamaan terkait dengan iman yang ada dalam hati kita itu, sebagaimana sabda Rasulullah, innal iman la yakhluqu fi jawfi ka ahadikum kama yakhluqu thawb. Sesungguhnya iman yang ada dalam dirimu itu benar-benar bisa menjadi usang, bisa menjadi rusak, bisa menjadi apa ya? Usang itu apa? Usang itu bisa rusak, bisa lapuk, bisa pudar, ya. Jadi iman yang ada dalam hati kita itu benar-benar bisa usang, bisa lapuk, bisa pudar, bisa hilang, kata Rasulullah SAW. Itu seperti usangnya baju kita, seperti baju yang kita miliki ketika kita masih kelas 1, seragam sekolahnya, apalagi musim pandemi belum pernah dipakai, berarti masih baru. Untuk anak yang kelas 12, seragamnya yang putih sudah memudar, sudah tidak sejernih putih ketika kelas 1. Begitu juga yang warna hijau, karena sudah dipakai 3 tahun atau 2 tahun terakhir. Yang kelas 11 juga begitu. Tapi untuk seragam, untuk yang kelas 10 masih baru, belum pernah dipakai. Tetapi itulah gambaran iman yang ada dalam hati kita. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya iman itu benar-benar bisa menjadi usang,
di dalam hati seseorang itu seperti halnya dengan usangnya pakaian atau baju yang kita miliki. Maka kata Rasulullah SAW, karena iman itu bisa usang, bisa pudar, bisa rusak seperti halnya baju, warnanya memudar, bisa sobek dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbarui iman yang ada dalam hatimu. Anak-anak sekalian, iman seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah, ibaratnya seperti baju, bisa usang, bisa rusak, bisa laku, bisa sobek. Maka perintah Rasulullah SAW adalah fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman yang ada dalam hati kita ini diperbarui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa Allah akan memperbarui? Ya tentu dengan upaya yang dilakukan kita. Ada beberapa langkah yang bisa memperbarui iman kita, keyakinan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar iman kita ini tetap bersih, iman kita tetap bersinar, iman kita tetap bertambah. Tidak seperti baju yang usang, tidak seperti baju yang rusak, tidak seperti baju yang laku, dan tidak seperti baju yang sudah memudar warnanya. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yakni dengan menuntut ilmu. Ya, anak-anak sekalian, dengan menuntut ilmu dengan berbagai macam metode dan cara. Misalnya pagi ini kita mengawali kegiatan sebelum KBN dengan membaca Al-Quran surat Al-Kahfi, dengan mendengarkan nasihat singkat dari Pak Rohim ini. Mungkin bisa ditambah lagi dengan anak-anak nanti mempelajari ilmu oleh para ustadz. Ilmu apa saja, tidak hanya ilmu agama, ilmu umum, ilmu matematika, fisika, kimia, geografi, biologi, sejarah, ya, ekonomi. Ilmu apa saja yang kita pelajari pada hakikatnya ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan pada hakikatnya ketika kita mempelajari ilmu itu agar iman kita menjadi bertambah. Sampai begitu. Ketika ilmu itu sudah ada dalam diri kita dan kita memahami, maka akan muncul kalimat, iya benar ya, begini, ternyata begini, sesederhana ini. Dan kemudian membuat diri kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari ilmu, dengan mendengarkan tausiah, ya, dengan mengikuti kajian-kajian secara online dan lain sebagainya. Misalnya melalui program dari Takmir Masjid, insya Allah nanti malam ada kegiatan Sirah Nabawi untuk remaja, yang itu nanti akan berangsur terus-menerus berlaku. Dan nanti malam itu terkait dengan silabusnya, silabus terkait dengan sirah remaja. Para ketua kelas sudah saya daftarkan, para wali kelas sudah saya daftarkan untuk mengikuti, kemudian nanti bisa mensosialisasi kepada seluruh siswa. Seluruh siswa boleh mengikuti, ya, boleh mengikuti kegiatan sirah remaja. Ini adalah rangka apa? Dalam rangka memupuk iman kita agar tidak lapuk, agar tidak layu, agar tidak memudar dalam hati kita. Dengan belajar ilmu, menuntut ilmu, dengan mengikuti kajian-kajian dan lain sebagainya, terutama terkait dengan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, ilmu yang kita akan pelajari setiap hari itu dalam rangka untuk agar iman kita tidak memudar, seperti gambaran Rasulullah SAW tadi. Yang kedua, agar iman kita tidak memudar, tidak laku, tidak layu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa melakukan amal-amal kebaikan.
Jadi setelah menuntut ilmu tadi, maka ilmu itu kemudian diamalkan. Menuntut ilmu caranya sholat dengan baik dan benar. Menuntut ilmu caranya sholat agar khusyuk, dapat ilmunya, kemudian tinggal mempraktekkan, tinggal mengamalkan. Belajar ilmu tentang tahajud, qiyamul lail, ngerti ilmunya, kemudian tinggal mempraktekkan, mengamalkan. Nah, ketika itulah maka kita memohon kepada Allah ilmu yang sudah kita dapatkan itu, agar kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita peroleh. Kita mengenal misalnya sholat fardu. Oh, di antara sholat fardu itu ada sholat-sholat sunnah yang mengiringinya, yaitu sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Kita tahu semuanya, kita tahu keutamaannya, kita tahu pahalanya, maka kita juga berusaha maksimal untuk melaksanakannya. Tidak hanya sekedar yang fardu, tetapi ditambah dengan sholat-sholat nafilah yang lain. Di antaranya adalah sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Syukur bagi ditambah dengan sholat duha, ya. Sholat duha yang sudah diajarkan ustaz-ustazah yang sudah kita praktekkan ketika pembelajaran offline tatap muka, ketika online juga sebelum mengikuti pelajaran, anak-anak sholat duha dibiasakan. Ditambah kalau malam qiyamul lail, tahu tahajud dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dalam rangka agar iman yang ada di dada kita, yang ada di hati kita ini tidak seperti yang digambarkan atau diumpamakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawbu. Jadi iman seseorang itu yang ada dalam diri kita, dalam badan kita itu benar-benar bisa usang, bisa lapuk, bisa memudar, bisa rusak. Seperti halnya pakaian, seperti halnya pakaian kita yang bisa memudar warnanya, bisa memudar batiknya sudah tidak muncul, bisa sobek dan lain sebagainya. Maka minimal ada dua hal yang harus kita lakukan, yakni yang pertama dengan menuntut ilmu. Ilmu apa saja, terutama kaitannya dengan peningkatan iman dan amal soleh, maka ilmu yang sudah kita dapatkan itu diamalkan. Ya, ilmu yang sudah kita peroleh itu diamalkan dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, agar iman kita menjadi baru kembali, seperti sabda Rasulullah, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Karena iman itu bisa rapuh, bisa usang, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbarui imanmu yang ada di hatimu semuanya. Nah, dua langkah yang harus kita lakukan agar Allah memperbarui iman kita itu, yang pertama dengan menuntut ilmu, yang kedua memperbanyak amal ibadah sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapatkan. Nah, itu barangkali anak-anak yang kita pelajari pada pagi ini. Jadi ayo kita sama-sama meyakini bahwa iman kita harus senantiasa bertambah agar iman tidak memudar, agar iman tidak usang, agar iman tidak lapuk, dan agar iman tidak terkena erosi. Maka harus dilakukan dua hal. Yang pertama dengan menuntut ilmu, yang kedua adalah dengan memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan iman kita senantiasa bertambah, sehingga pada akhirnya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini kita senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan segala urusan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat.
Terima kasih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya pelajaran